SUV kecil makin panas persaingannya di tahun 2025. Tapi di antara Suzuki Fronx yang baru lahir, ada pesaing yang tak kalah keren. Sebut saja Toyota Rise yang legendaris, Honda WR-V yang bertenaga, Kia Sonet yang mewah, dan Nissan Magnite dengan turbonya. Lalu mana yang paling cocok buat kalian? Ingat, harga bukan segalanya. Ada yang fiturnya lebih lengkap dari harga 300 juta, ada juga yang irit tapi performanya bikin kaget. Nah, di video kali ini kita bongkar satu-satu mana yang paling value for money, paling nyaman, dan paling worth it buat kamu yang cari SUV compact tapi nggak mau kelihatan biasa. Siapkan catatanmu, karena hasil akhirnya bisa bikin kamu berubah pikiran. 1. Suzuki Fronx, pendatang baru yang berani tampil beda. Suzuki Fronx pertama kali hadir di Indonesia tahun 2024 dan langsung menarik perhatian. Desainnya unik, SUV tapi bergaya coupe dengan grill besar, lampu LED tajam, dan bumper berotot. Sekilas, mirip Grand Vitara versi kecil. Interiornya terasa modern. Head unit 9 inci, panel instrumen semi-digital, dan material kabin cukup premium di kelasnya. Posisi duduk juga nyaman, tapi headroom belakang agak terbatas karena bentuk atap menurun. Fronx pakai mesin 1,2 liter 4 silinder tenaga 88 HP dan torsi 113 Nm dengan transmisi CVT. Angkanya memang kecil, tapi hasilnya irit banget. Dalam kota bisa 18 km per liter, luar kota tembus 20 km per liter. Harga tahun 2025 mulai 259 juta sampai 319 juta. Pajak tahunannya sekitar 3,2 sampai 3,8 juta. Biaya servis tergolong murah, sekitar 800.000 sampai 1,2 juta per 10.000 km. Suspensinya empuk, nyaman di jalan kota, tapi agak limbung saat menikung cepat. Fitur lengkap, sudah ada kamera 360, blind spot monitor, dan bahkan ADAS di varian atas. Berikut keunggulan utama Suzuki Fronx. 1. Desain SUV bergaya coupe, ground clearance yang cukup, tampilan modern dan sporty. 2. Fitur keselamatan aktif atau ADAS cukup lengkap, seperti 360 derajat camera view, adaptive cruise control, blind spot monitoring, lane deviation warning, dan lain-lain. 3. Kabin yang cukup nyaman untuk ukuran subkompak dengan fokus pada kenyamanan NVH atau Noise Vibration Harshness yang diturunkan agar perjalanan terasa lebih halus. 4. Harga yang relatif kompetitif untuk segmen SUV baru dengan fitur lengkap, sehingga banyak konsumen yang merasa value for money. Kenapa orang memilih Fronx? Konsumen muda atau keluarga kecil yang ingin tampilan SUV tapi dalam ukuran compact dan harga yang relatif lebih terjangkau? Menginginkan mobil yang punya banyak fitur modern, termasuk ADAS, tanpa harus naik ke segmen yang jauh lebih mahal? Senang gaya hidup urban dengan mobil yang ganteng dan praktis di penggunaan harian. Kelemahan Suzuki Fronx? 1. Tenaga mesin tergolong kecil, 88 HP. Terasa kurang bertenaga terutama saat penuh penumpang atau menanjak curam. 2. Belum ada pilihan mesin turbo di Indonesia padahal versi India sudah ada. 3. Bagasi lebih kecil dibanding WR-V dan Race, jadi agak terbatas untuk bawa barang besar. 4. Suspensi agak lembut, jadi membuatnya limbung kalau manuver cepat. 5. Ground clearance rendah, 190 mm untuk SUV, jadi terasa seperti hatchback tinggi. 6. Nilai jual kembali belum teruji karena model baru, rilis 2024. 7. Belum banyak bengkel yang terbiasa menangani model ini, karena basisnya masih baru di jaringan Suzuki. 2. Toyota Rise, favorit lama yang tetap relevan. Lanjut ke Toyota Rise, sudah eksis sejak 2021 dan sampai 2025 masih jadi SUV kecil terlaris. Desainnya sporty, terutama versi GR Sport, dengan velg 17 inci dan bumper besar yang tegas. Interiornya sederhana tapi fungsional, head unit 9 inci, AC digital, dan setir multifungsi. Kualitas bahan memang lebih banyak plastik keras, tapi rapi dan praktis. Rise punya dua pilihan mesin, 1,2 liter naturally aspirated, dan 1,0 liter turbo. Versi turbo paling menarik, tenaganya 98 HP, torsinya 140 Nm, dan responsnya jauh lebih cepat dari Fronx. Konsumsi BBM-nya juga irit, sekitar 17 km per liter di kota, dan 19 km per liter luar kota. Harga Rise 2025 berkisar 245 sampai 283 juta, dengan pajak sekitar 3 sampai 3,5 juta per tahun. Biaya servis juga ringan, rata-rata 900.000 sampai 1,3 juta per 10.000 km. Suspensinya sedikit lebih keras dibanding Fronx, tapi justru bikin handling lebih stabil. Kalau Fronx unggul di fitur, Rise unggul di rasa aman dan jaringan bengkel. Berikut keunggulan utama Toyota Rise. 1. Dimensi kompak namun dengan ground clearance yang cukup untuk kondisi jalan di Indonesia. Cocok untuk penggunaan perkotaan dan juga sedikit luar kota. Bagasinya yang cukup luas dan fleksibel untuk ukuran mobil sekelasnya, serta fitur-fitur modern untuk penggunaan harian. 3. Fitur keselamatan di varian tertentu sudah cukup advance untuk kelasnya, termasuk fitur keamanan aktif. 4.
ketersediaan jaringan servis dan merek yang sudah mapan. Bagi banyak orang, merek besar seperti Toyota memberi rasa aman dalam hal after sales. Kenapa orang memilih Rise? Mereka yang menginginkan SUV kecil yang bisa masuk ke jalan kota dan mudah manuver tapi tetap punya karakter SUV, tinggi, visibilitas bagus, merek yang sudah dikenal luas, bisa jadi pilihan aman untuk kepemilikan jangka panjang dan nilai jual kembali yang lebih stabil. Kombinasi antara fungsi harian dan gaya SUV yang membuatnya menarik sebagai mobil pertama atau mobil kompak keluarga. Kelemahan Toyota Rise. 1. Kabin agak bising di kecepatan tinggi karena peredaman suara tipis. 2. Suspensi agak keras, tidak senyaman Fronx atau Sonet untuk jalan bergelombang. 3. Material interior plastik keras terasa kurang premium dibanding Sonet atau WRV. 4. Fitur keselamatan aktif atau ADAS hanya di varian atas, sementara varian bawah minim fitur. 5. Mesin 1,0 turbo sensitif terhadap kualitas BBM. Kalau pakai bensin ron rendah bisa ngelitik. 6. Desain sudah mulai banyak di jalan, jadi kesan eksklusifnya berkurang. 7. Ruang kaki baris belakang agak sempit dibanding WRV. 3. Honda WRV, si bertenaga dan paling matang di kelasnya. Sekarang kita naik ke Honda WRV. Mobil ini dibangun dengan basis Honda City Hatchback, jadi nggak heran kalau rasa berkendaranya paling solid. Desainnya gagah, dengan grill besar dan lampu LED yang keren. Ground clearance 220 mm, paling tinggi di kelasnya. Masuk ke kabin, langsung terasa lega. Headroom dan legroom luas, material bagus, dan posisi duduk tinggi. Varian RS bahkan punya fitur lengkap dengan Honda Sensing, termasuk Adaptive Cruise Control dan Collision Warning. Mesinnya 1,5 liter iVTEC, tenaga 121 HP, dan torsi 145 Nm. Ini yang paling kuat di kelasnya. Akselerasinya cepat, cocok buat luar kota atau tanjakan. Konsumsi BBM-nya sekitar 15 km per liter di kota, dan 17 km per liter di luar kota. Harga WRV di 2025 mulai 280 juta sampai 330 juta. Pajaknya sekitar 3,8 sampai 4,2 juta per tahun. Biaya perawatan sekitar 1 sampai 1,5 juta per 10.000 km. Suspensinya stabil dan empuk, tapi tetap firm khas Honda. Keunggulan utama Honda WRV. 1. Ukuran dan spesifikasi yang sedikit naik dibanding beberapa pesaing di kelasnya, misalnya ground clearance tertinggi di kelas compact SUV-nya. Kedua, ditenagai mesin 1,5 liter yang cukup responsif untuk kelas ini, dikombinasikan dengan transmisi CVT dan fitur modern dari Honda. 3. Fitur-fitur keselamatan canggih, khususnya di varian teratas dengan teknologi Honda Sensing, Lane Watch, Auto Lock, Remote Start, dan lain-lain. Kenapa orang memilih WRV? Konsumen yang menginginkan performa sedikit lebih serius dalam segmen compact SUV, bukan sekedar SUV kecil city, tapi punya karakter lebih. Pengguna yang loyal ke merek Honda dan menginginkan fitur keamanan dan kenyamanan yang lebih lengkap. Yang bersedia membayar sedikit lebih untuk tune-up lebih baik dan fitur lebih lengkap daripada standar entry class ini. Kelemahan WRV. 1. Harga paling mahal di kelas Jepannya, bisa tembus 330 jutaan. Kedua, konsumsi BBM lebih boros dari Rise dan Fronx karena mesin 1,5 liter. Ketiga, tidak ada pilihan transmisi manual. Semua CVT, kurang disukai penggemar fun to drive. Keempat, tidak ada sunroof bahkan di varian RS, kalah fitur dari Kia Sonet. Kelima, interior masih terasa sederhana, desain dashboard mirip Honda Brio, padahal harga jauh di atas. Keenam, perawatan agak mahal, terutama untuk komponen suspensi dan sistem Honda Sensing. Ketujuh, bodi agak kaku di jalan rusak, bikin sedikit mentul saat kecepatan rendah. 4. Kia Sonet terasa premium dalam bodi kecil. Kalau kamu suka SUV kecil dengan nuansa mewah, Kia Sonet jawabannya. Desainnya khas Korea, berani, modern, dan berkelas. Lampu LED penuh, DRL Tiger Nose, dan velg besar bikin tampilannya paling premium di antara 5 mobil ini. Interiornya bahkan lebih keren lagi. Head unit besar 10,25 inci, audio premium dari Bose, wireless charger, ambient light, dan satu-satunya di kelas ini yang punya sunroof. Kualitas material dashboard dan jok terasa lebih mahal dibanding rival Jepangnya. Mesinnya 1,5 liter 4 silinder, tenaga 115 horsepower, dan torsi 144 Nm. Performanya mirip WRV tapi sedikit lebih halus di bawah. Transmisi iVT milik Kia terasa lembut dan responsif. Konsumsi BBM-nya sekitar 14 hingga 15 km per liter di kota dan 16 hingga 17 km per liter di luar kota. Harga Sonet di 2025 sekitar 351 hingga 370 juta rupiah dan pajaknya sekitar 4,5 juta per tahun. Perawatan Kia Sekar makin mudah karena dukungan jaringan Indomobil. Estimasi servis berkala sekitar 1,2 hingga 1,6 juta per 10.000 km. Suspensinya cenderung empuk dan nyaman, tapi agak terasa berat di tikungan cepat. Cocok untuk keluarga muda yang ingin kenyamanan harian. Ruang kabin lega, dan versi 7-seater opsional membuatnya lebih fleksibel dibanding semua rival di daftar ini. Keunggulan utama Kia Sonet, 1. Fitur interior yang cukup premium di kelasnya, misalnya varian atas dilengkapi sunroof, wireless charging, sistem audio premium, banyak pilihan warna dan trim.
2. Desain yang berbeda dari banyak kompetitor, mengusung gaya Korea yang dinamis dan pilihan fitur yang kuat. 3. Beberapa varian menawarkan fitur keselamatan dan kenyamanan cukup baik, 6 airbags, VSG atau ESG, Hill Assist, rear camera, dan lainnya. Kenapa orang memilih Sonet? Mereka yang mau feel sedikit lebih premium, namun dalam kisaran harga compact SUV, ingin tampil beda dibanding opsi mainstream Jepang. Konsumen yang memperhatikan fitur entertainment, kenyamanan, dan amenities tambahan seperti sunroof, audio bagus, warna spesial di mobil mereka. Orang yang menginginkan nilai fitur tinggi dan siap memilih merek yang sedikit kurang mapan jaringan servis dibanding merek besar Jepang, tapi tertarik dengan fitur dan desain. Kelemahan Kia Sonet, 1. Harga paling tinggi di kelasnya mendekati 370 juta rupiah untuk varian atas. 2. Nilai jual kembali rendah karena brand Kia belum sekuat Toyota dan Honda. 3. Suku cadang tidak sebanyak merek Jepang, walau sudah membaik lewat Indomobil. 4. Konsumsi BBM sedikit lebih boros, 14 hingga 15 km per liter di kota. 5. Transmisi IVT agak lambat merespon saat akselerasi mendadak. 6. Handling di tikungan cepat terasa berat, tidak selincah WR-V atau Rise. 7. Perawatan lebih mahal dari rival Jepang, sekitar 1,3 hingga 1,6 juta per servis. 8. Desain belakang agak penuh sehingga visibilitas ke belakang sedikit terbatas. 5. Nissan Magnite, kecil tapi bertenaga turbo. Terakhir, Nissan Magnite. Mobil ini sering disebut the hidden gem di kelas SUV kompak. Desainnya futuristik dengan lampu LED besar, gril berani, dan garis bodi tegas khas SUV Eropa. Walaupun dimensinya kecil, tampilannya berotot. Interiornya cukup sederhana tapi fungsional. Head unit 8 inci, instrumen digital, dan ruang kabin lumayan lega untuk kelasnya. Mesin jadi keunggulan utamanya, 1,0 liter turbo bertenaga 100 HP dan torsi 160 Nm menjadikannya paling bertenaga di putaran rendah dibanding Fronex dan Rise. Akselerasi 0-100 km per jam sekitar 11 detik, cukup cepat di kelasnya. Konsumsi BBM-nya sekitar 17 km per liter di kota dan 19 km per liter luar kota. Harga di tahun 2025 sekitar 300 hingga 312 juta rupiah, dan pajaknya sekitar 3,4 juta rupiah per tahun. Biaya perawatan Nissan relatif sedang, sekitar 1 juta rupiah per 10.000 km. Suspensinya cukup empuk, tapi kalau dipacu cepat terasa sedikit goyah karena bodinya ringan. Keunggulan utama Nissan Magnite. 1. Mengusung mesin turbo, 1,0 liter turbocharged untuk ukuran compact SUV, memberikan tenaga yang lebih dari standar kelas 1,0 liter tanpa turbo. 2. Paket fitur yang cukup menarik untuk harga yang kompetitif, fitur keamanan, ruang yang cukup, tampilan SUV kompak. 3. Pilihan bagi konsumen yang ingin lebih punya tenaga, tanpa harus naik ke kelas harga jauh lebih tinggi. Kenapa orang memilih Magnite? Konsumen yang menginginkan power lebih dalam segmen compact, bukan hanya kota-kota kecil, tapi juga kadang jalan luar kota atau jalan menanjak. Mereka yang mencari alternatif berbeda merek Jepang utama dan mempertimbangkan opsi rasio fitur harga. Yang tertarik pada SUV compact dengan konsep lebih fun to drive karena turbo dan tampilan SUV. Kelemahan Nissan Magnite. 1. Interior terasa murah, material plastik keras dan finishing sederhana. 2. Jaringan servis Nissan terbatas, terutama di luar kota besar. 3. Bodi ringan membuatnya terasa goyah di kecepatan tinggi atau angin samping. 4. Transmisi CVT agak berisik saat akselerasi penuh. 5. Fitur keselamatan minim di varian bawah, tanpa ADAS atau kamera 360 derajat. 6. Nilai jual kembali rendah karena merek Nissan belum pulih sepenuhnya di pasar Indonesia. 7. Beberapa laporan turbo lag saat akselerasi awal meskipun performa atasnya bagus. 8. Kenyamanan suspensi di jalan rusak kurang stabil dibanding Fronex atau Sonet. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights. Nah, setelah kita bahas semuanya, kesimpulannya begini. Kalau kamu cari SUV compact dengan fitur lengkap, irit, dan modern, Suzuki Fronx adalah pilihan paling seimbang dan value for money. Kalau kamu mau SUV yang aman, gampang servis, dan punya nilai jual tinggi, Toyota Rise tetap jadi opsi paling logis. Kalau yang kamu kejar tenaga dan keamanan aktif kelas atas, Honda WR-V jawabannya. Kalau kamu ingin kenyamanan premium dan fitur melimpah, pilih Kia Sonet. Dan kalau kamu suka mobil kecil tapi bertenaga turbo dan tampil beda, Nissan Magnite bisa jadi pilihan unik dan menyenangkan. Fakta menariknya, banyak calon pembeli sering bertanya, apakah SUV kecil seperti ini benar-benar nyaman buat keluarga? Jawabannya, iya,
selama penggunaannya didominasi kota atau jalan antar kota yang bagus. Suspensi semua model ini sudah cukup untuk keluarga kecil 4 orang, tapi jangan harap kenyamanan seperti SUV besar. Ada juga yang bertanya, mana yang paling irit untuk harian kerja? Jawabannya, Suzuki Fronx dan Toyota Rise. Mana yang paling kuat buat tanjakan atau luar kota? Itu milik Honda WR-V dan Nissan Magnite. Jadi, kembali ke kebutuhan kamu. Kalau mau irit dan stylish, ambil Fronx atau Rise. Kalau mau performa dan rasa berkendara, WR-V lebih pas. Kalau mau kenyamanan dan fitur premium, Sonet unggul. Kalau mau tenaga turbo dan sensasi beda, pilih Magnite. Pada akhirnya, lima-limanya sama-sama SUV compact yang praktis dan ekonomis. Tinggal kamu pilih, apakah lebih penting iritnya, fiturnya, atau tenaganya. Jadi, kalau kamu disuruh pilih satu, mana yang paling cocok buat gaya hidup kamu? Tulis pilihanmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, biar nggak ketinggalan perbandingan mobil keren lainnya, hanya di RD Auto. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.